Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi, MMRS. Saya adalah seorang dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Dan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu topik yang menarik yang berjudul High Alert Medications. High alert medication adalah obat-obatan yang beresiko tinggi menyebabkan HAM atau kerugian yang teramat sangat bagi pasiennya apabila obat-obatan ini digunakan dengan cara yang tidak benar atau penggunaannya itu salah. Nah, meskipun kesalahan tersebut dapat atau tidak selalu terjadi karena obat-obatan itu sendiri, namun konsekuensi karena kesalahan tersebut bisa berakibat fatal dan merugikan pasiennya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesalahan itu sendiri atau yang disebut juga dengan medication error adalah setiap kejadian yang dapat dicegah ya, yang dapat atau telah menyebabkan pengobatan yang tak semestinya atau juga menimbulkan cedera atau kerugian pada pasien ketika pengobatannya itu berada dalam kontrol petugas medis, pasien atau juga konsumen. Nah, ini pengertian ini disampaikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi contoh nih, pada kasus eh, ruda paksa yang dilakukan oleh residen anestesi terhadap pasien itu adalah bisa disebut sebagai kejadian yang medication error karena telah terjadi penyalahgunaan penggunaan obat yang kemudian mengakibatkan HAM pada pasiennya ya. Padahal ini mestinya dalam kontrol petugas medis. Jadi ini adalah kejadian yang juga disebut sebagai insiden keselamatan pasien. Dalam hal ini adalah sentinel yang dalam hal ini kalau kita mau lebih teliti lagi adalah merupakan kasus medication errors. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena WHO itu menyampaikan bahwa ternyata medication error ini menjadi penyumbang hampir sekitar 50% dari keseluruhan HAM yang dapat dicegah di layanan kesehatan. Jadi kan kita tahu tuh bahwa angka insiden keselamatan pasien itu sebenarnya sangat tinggi. Nah, 50%-nya disumbang oleh karena kesalahan pengobatan yang mana kalau dikalkulasi biayanya itu bisa mencapai 42 miliar USD setiap tahunnya. Wow, ini angka yang sangat tinggi ya. Kalau dirupiahkan bisa triliun. Oke, oleh karena itu WHO sangat konsen sekali masalah kesalahan pengobatan ini. Makanya mereka memiliki slogan Medication Without Harm atau pengobatan tanpa cedera. Yang ini sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2017 lalu. Hanya di tahun 2022 ketika di hari perayaan keselamatan pasien sedunia di tanggal 17 September itu ditekankan kembali tentang Medication Without Harm ini. Jadi targetnya dalam waktu 5 tahun ke depan itu angka kesalahan yang disumbang oleh medication errors ini bisa turun hingga setengahnya atau 50% dari angka yang sudah disampaikan tahun sebelumnya. Jadi nanti di tahun 2027 harapannya target itu bisa tercapai. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang medication error dan juga kelanjutannya dengan materi kita kali ini yaitu high alert medication, maka ada baiknya kita paham dulu tentang istilah-istilah errors ini ya. Apa sih bedanya medication errors atau kesalahan pengobatan dengan apa bedanya dengan adverse drug events atau kejadian yang tidak diinginkan oleh karena pengobatan dan juga adverse drug reaction, jadi reaksi obat yang sebenarnya tidak diinginkan. Yuk kita ikuti apa perbedaannya. Nah, untuk membaca gambar ini, maka ada baiknya kita lihat dulu judulnya ya. Judulnya adalah Relationship Between Medication Errors and Adverse Drug Events. Jadi hubungan antara kesalahan pengobatan dengan kejadian yang tidak diinginkan oleh pengobatan itu sendiri. Nah, kita lihat data ini dari gambar ini dari yang paling bawah dulu ya. Kita lihat di sini ada tulisan medication errors atau kesalahan pengobatan. Yang di atasnya ada tulisan preventable, artinya sebenarnya bisa dicegah. Jadi sekali lagi, kesalahan pengobatan ini harusnya adalah sesuatu yang bisa dicegah sebagai penyebab ya terjadinya insiden keselamatan pasien.
Nah, sebagai outcome-nya, kita lihat di sini outcome-nya adalah insiden keselamatan pasien. Yang pertama adalah trivial medication errors dan yang kedua adalah potential adverse drug events. Di mana insiden keselamatan pasien itu sebenarnya tidak ada injury. Jadi tidak sampai menyebabkan harm ya. Jadi misalnya hampir salah memberikan obat atau sudah salah memberikan obat, tapi ternyata tidak terjadi harm ya. Contoh misalnya nih, saya rencananya memberikan paracetamol ya, tapi kok keliru diberikan asam mefenamat. Nah, ini sesuatu yang salah ya, tapi sebenarnya tidak menyebabkan injury pada pasiennya. Atau saya hampir ya ingin memberikan tranexamat tapi keliru obat sedatif, misalnya midazolam gitu ya, tapi ketahuan. Nah, ini jadi kan nggak jadi cedera tuh. Tapi kalau misalnya benar terjadi sampai ke pasiennya, maka berpotensi terjadi kejadian tidak diinginkan atau KTD. Nah, berikutnya kalau yang di sini sudah sebelah kiri ini sudah menyebabkan injury atau sudah menyebabkan harm bagi pasiennya. Nah, kalau yang sudah menyebabkan harm bagi pasiennya, ini disebut kejadian yang tidak diinginkan oleh karena pengobatan yang salah. Jadi disebut adverse drug events. Jadi istilahnya kejadian tidak diinginkan oleh karena pengobatan, di mana kejadian tidak diinginkan oleh karena pengobatan ini bisa dibagi dua. Yang bisa dicegah namanya preventable adverse drug events, masuk wilayah medication error. Yang tidak bisa dicegah, ini masuk wilayahnya adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak kita harapkan. Yang mana biasanya disebabkan oleh karena bawaan obat itu sendiri, karena ada obat-obatan yang memang beresiko, memiliki resiko bisa menyebabkan alergi atau juga beresiko memberikan efek samping yang tidak diharapkan oleh karena ya pada orang-orang tertentu bisa saja dia karena interaksi obat dengan obat yang lain atau karena sensitivitas daripada masing-masing individu, meskipun dosis yang kita berikan itu sudah benar, frekuensinya benar, route-nya benar, pasiennya benar ya, tapi ternyata tetap terjadi reaksi yang tidak kita harapkan. Jadi high alert medication itu adalah obat-obat yang beresiko tinggi atau increase ya, menyebabkan harm yang fatal untuk pasiennya bila penggunaannya itu salah atau errors. Nah, jadi mudah diingatnya ya, increase harm errors. Jadi untuk high alert medication sendiri ini sebenarnya banyak sekali bila diklasifikasikan. Nah, namun sebenarnya ini bisa saja berbeda antara negara satu dengan negara lain. Seperti contohnya di Malaysia. Mereka punya guideline sendiri untuk high alert medication. Jadi di negara ini dia merilis daftar obat-obatan yang termasuk high alert medication dan bagaimana upaya-upaya untuk memitigasi terjadinya kesalahan sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya harm pada pasien. Demikian juga dengan Singapura. Jadi Singapura juga ada merilis obat-obatannya yang juga saya cek ternyata juga berbeda dengan di Malaysia ya. Sama, tujuannya adalah supaya alert ya, supaya tenaga kesehatan, tenaga medis kesehatan itu waspada terhadap jenis obat-obatan ini dan supaya diupayakan mitigasi resiko terjadinya kesalahan penggunaannya. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Sayangnya di Indonesia ini belum ada panduan nasionalnya sedemikian seperti di Malaysia dan Singapura. Kalau saya lihat kulik-kulik ya peraturan yang sudah ada itu sebenarnya kembali ke peraturan di Panduan Nasional Keselamatan Pasien edisi tahun 2015 lalu. Kemudian sementara peraturan yang lain di tahun 2016 itu tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, namun panduan guidelines tentang high alert medication ini tidak saya temukan di Indonesia atau belum dirilis dari Kementerian Kesehatan. Mungkin nanti setelah Omnibus Law sudah dikeluarkan di tahun 2023, harapannya salah satu turunannya adalah nanti keluar panduan tentang atau guidelines tentang high alert medication yang ada di Indonesia. Nah, karena ini belum ada, maka ini saya coba ambil ya dari Australia, itu rekomendasinya dia bilang kalau memang belum ada, bisa pakai supaya mnemonik. Mnemonik ini istilah semacam singkatan yang bisa kita mudah ingat ya. Jadi kita bisa pakai acuan untuk bisa membantu mengingatkan kita bahwa ada loh obat-obat HAMS ini yang atau high alert medication yang harus kita waspadai. Ya, singkatannya disebut sebagai a pinch.
yaitu seperti cubitan ya. Pepins itu ada dari E-nya anti-infektif atau antibiotik ya. Beberapa contoh antibiotik ini harus jadi perhatian seperti amphotericin, kemudian kelompok aminoglycoside. Ini ternyata juga termasuk high alert medication. Kemudian potassium and other electrolytes. Jadi seperti injeksi kalium, ya, kemudian magnesium, kalsium, ya ini beberapa jenis-jenis obat-obatan yang dalam kelompok elektrolit. Ini harus menjadi perhatian ya. Kemudian yang I-nya adalah insulin. Ya, kemudian N-nya adalah narcotics, jadi seperti hydromorphone, oxycodone, kemudian fentanyl, kemudian juga benzodiazepin seperti contohnya diazepam, midazolam, dalam tanda kutip yang dipakai dokter yang satu itu termasuk high alert medication ya. Kemudian juga chemotherapeutic agents, jadi obat-obatan yang gunanya untuk kemoterapi pada penderita kanker ya seperti vincristine, methotrexate, dan sebagainya. Kemudian H-nya atau H-nya adalah heparin dan antikoagulan. Contohnya seperti warfarin, enoxaparin, rivaroxaban, dan sebagainya ya. Dan yang lain-lain ini tergantung daripada masing-masing distrik atau facility atau unit kerja di masing-masing fasilitas kesehatan dan tergantung juga dari masing-masing negara ya. Jadi negara ini sebenarnya harusnya merilis daftar-daftar obat-obatan yang biasanya ada di Indonesia yaitu high alert medication-nya apa, dan kemudian harapannya juga bisa menerjemahkan kira-kira kalau di level puskesmas tuh apa high alert medication-nya, rumah sakit tipe D sampai tipe A itu apa aja. Jadi supaya juga membantu mengidentifikasi dan sebagai panduan high alert medication yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama adalah E, anti-infective agents. Beberapa antibiotik jenis tertentu itu masuk kategori high alert medication. Contohnya golongan amphotericin, kemudian juga aminoglycoside, misalnya seperti amikacin, gentamicin, streptomycin, dan tobramycin. Ini bisa menyebabkan kerusakan pendengaran dan juga ginjal untuk orang-orang tertentu ya. Jadi ada individu-individu yang memiliki resiko tertinggi apabila mereka itu sudah punya gangguan ginjal, kemudian pada orang yang sudah lanjut usia, pada mereka-mereka yang mengalami obesitas, atau juga pada neonatus dan anak-anak. Nah, jadi ini harus jadi perhatian ya untuk anti-infective agent ini. Nah, contohnya juga untuk infus vancomycin. Ini seringkali bisa menyebabkan red man syndrome. Jadi kalau ini diberikan secara intravena dengan dosis yang dengan laju infus yang terlalu cepat, itu bisa meningkatkan resiko reaksi anafilaktik. Makanya untuk pemberian vancomycin yang IV itu harus betul-betul diperhatikan dan harus betul-betul dimonitoring dengan baik. Oke, berikutnya jenis obat yang potassium and other electrolytes. Jadi ini kalau salah menggunakannya itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh pasien ya, seperti hiperkalemia atau juga hipokalemia. Nah, ini kalau misalnya terjadi gangguan electrolyte imbalance gara-gara pemberian obat-obatan ini, misalnya terutama kesalahannya karena dosis terlalu tinggi atau pengenceran yang salah, yaitu bisa menyebabkan aritmia bahkan hingga cardiac arrest atau henti jantung. Belum lagi ini juga ada kemiripan ya antara misalkan kita untuk elektrolit yang KCl misalnya dengan magnesium sulfat, hampir sama, makanya penting sekali. Selain juga untuk penggunaannya, dosisnya, formulasinya juga harus bisa memastikan bahwa obat itu adalah obat yang benar. Ini juga yang ketiga, I-nya adalah insulin. Nah, insulin ini beresiko tinggi karena adanya tingkat adverse drug events yang sangat tinggi. Jadi kesalahan penggunaan pengobatan insulin itu angkanya tinggi banget ya. Seringkali HAM ini disebabkan, cedera pada pasien itu disebabkan oleh kesalahan peresepan, kemudian kesalahan mempersiapkan obatnya, dan juga kesalahan pemberian. Nah, jadi di luar negeri itu diwajibkan untuk nulis resep ya, karena dimulai kesalahan itu paling banyak di meresepkannya, kemudian persiapannya pemberian ya. Supaya betul-betul benar maka harus dimulai dari peresepannya itu sendiri. Harus lengkap ya. Yang lengkap apa aja? Yang pertama harus ada active ingredient name. Jadi harus ada seperti contohnya ini insulin glargine,
Serat, ini termasuk adalah kandungan ingredient, ya, kandungan bahan aktif di dalam insulin, obat insulin itu sendiri. Kemudian ada brand name, jadi harus nama mereknya. Ini contohnya mereknya itu Optisulin Solostar. Ya, kemudian ada strength, kekuatannya dengan units yang tertulis, unitnya itu harus tertulis lengkap, nggak boleh disingkat. Misalnya IU atau U doang, jadi harus unitnya itu benar-benar ditulis dengan lengkap supaya nggak terjadi kesalahan interpretasi. Jadi pada contoh ini adalah 100 units in 1 milliliter, ya. Kemudian formulasinya injeksi, jadi bukan oral. Jadi ini adalah contoh penulisan resep yang harus lengkap. Ini kebijakan ini diberlakukan di negara Australia, bahwa semua dokter kalau supaya mencegah terjadinya error pada HAM insulin itu harus menuliskan peresepannya itu lengkap supaya mempersiapkannya, dispensingnya itu benar dan pemberiannya juga benar. Nah, yang berikutnya N-nya adalah narcotics. Kenapa narkotik ini masuk high alert medication? Karena obat-obat ini memerlukan perhatian khusus karena potensinya itu benar-benar bisa, kalau salah, efek sampingnya serius banget. Bisa menyebabkan overdosis, bisa menyebabkan depresi napas, dan juga bisa menyebabkan ketergantungan. Seringkali kesalahan dalam dosis, formulasi, atau waktu penggunaannya itu bisa menimbulkan konsentrasi serius, mulai dari cedera yang sifatnya permanen bahkan sampai kematian. Nah, jadi kayak penggunaan midazolam yang salah seperti yang dilakukan oleh oknum dokter residen anestesi, ini sangat-sangat perbuatan yang sangat membahayakan karena bisa saja terjadi HAM pada pasiennya, samping ya perlakuan dalam tanda kutip ludah paksa, juga pemberian obat-obatan yang tidak tepat itu bisa menyebabkan kemungkinan potensi cedera yang serius bahkan bisa kematian, ya. Nah, yang berikutnya adalah C-nya chemotherapeutic agents. Jadi obat-obatan kemoterapi. Obat-obatan kemoterapi ini dianggap beresiko tinggi karena ya ini tadi regimen pengobatannya itu rumit. Perlu kalkulasi yang betul-betul precise, yang tepat, ya. Kemudian indeks terapinya itu sempit. Nanti saya jelasin di slide berikut, ya. Dan kemudian juga bisa menyebabkan resiko toksisitas, resiko keracunan, baik itu yang sifatnya akut maupun delay setelah beberapa jam atau beberapa hari setelah pemberian obat kemoterapi itu sendiri. Nah, terjadinya drug adverse event atau kesalahan dalam kejadian tidak diinginkan oleh karena pengobatan ini bisa jadi disebabkan oleh karena salah hitung dosis, salah laju pemberian, salah pemrograman di alat infus pumpnya, kemudian juga route pembelian yang salah, ya. Jadi pemberiannya yang salah, misalnya intratekal tapi salah ke intraspinal, atau misalnya mestinya ke IV kemudian diberikan IM atau sebaliknya. Kemudian juga karena edukasi-edukasi yang tidak efektif terhadap pasien yang berkaitan dengan manajemen terapi kemoterapi itu sendiri. Dan juga ada yang tadi saya sebutkan ya sebelumnya, bahwa obat-obatan kemoterapi itu memiliki therapeutic index yang sempit. Apa sih maksudnya? Therapeutic index itu adalah rasio membandingkan antara konsentrasi darah saat obat itu bisa menjadi toksik, ya, dan konsentrasi obat pada saat obat itu bisa efektif untuk memberikan efek terapi. Jadi kalau ini satu sampel darah dalam tabung dan kemudian kita berikan obat kemoterapi, jarak low gender terapinya ini therapeutic indexnya, jarak antara jumlah obat yang dirasa efektif untuk memberikan hasil yang efektif, pengobatan yang efektif, dengan obat itu bisa menjadi racun, itu sempit, rendah. Nah, kalau salah sedikit saja perhitungan kalkulasi dosisnya, maka bisa bukan menyembuhkan tapi malah memberikan nambah HAM untuk pasiennya atau bisa menyebabkan efek toksisitas. Nah, semakin besar indeks terapi semakin aman. Nah, pada kemoterapi, obat-obatan kemoterapi ini therapeutic indeksnya rendah, sempit. Jadi betul-betul harus perhitungan kalkulasi dosisnya ini dan kekuatan obatnya harus betul-betul tepat.
Dan terakhir, salah satu obat yang masuk kategori HAM adalah heparin dan antikoagulans. Kenapa ini juga dianggap sebagai HAM? Karena ini bisa menyebabkan perdarahan jika overdosis. Jadi juga bisa menyebabkan komplikasi seperti heparin induced thrombocytopenia yang itu kemudian dalam jangka waktu tertentu kalau penggunaan obat-obatan ini salah. Jadi bisa terjadi penurunan jumlah trombosit di dalam darah yang sangat berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi mudah berdarah nanti orangnya ya. Nah, heparin ini perlu pemantauan monitoring yang ketat, terutama berkaitan dengan nilai lab yang cermat seperti PTT, APTT ya. Jadi makanya kadang ada sebelum operasi itu perlu pemeriksaan ini. Kadang sebelum pemberian obat heparin atau trombolitik agent itu juga perlu antikoagulan agent ini perlu pemeriksaan ini supaya memastikan bahwa dosisnya benar-benar yang diberikan tuh tidak menimbulkan perdarahan yang berlebihan pada pasien. Jadi efek yang didapatkan adalah efek terapeutik, bukan efek yang berbahaya untuk pasiennya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.